Pemirsa, membuat barang kerajinan dari logam bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab sejak dahulu ketika masih berdiri banyak kerajaan, industri kerajinan logam sudah banyak berkembang di berbagai pelosok tanah air. Beberapa barang kerajinan logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan antara lain berbagai peralatan perang, mulai dari keris, pedang, golok, tombak, tameng, dan lain-lain. Perhiasan dan aksesoris kerajaan, alat kesenian seperti gamelan, saron, bonang, dan gong. Sebagaimana yang kita tahu, kerajinan kriya logam merupakan salah satu dari hasil usaha kecil menengah yang diandalkan untuk keperluan ekspor. Kebanyakan kerajinan dipengaruhi oleh heritage yang merupakan warisan budaya dari suatu masyarakat setempat. Misalnya saja, kerajinan pisau keris. Meskipun semua daerah memiliki kerajinan kriya logam masing-masing, namun antara kriya logam dari suatu daerah dengan daerah lain memiliki kerajinan kriya logam yang berbeda-beda. Semua ini tergantung warisan dari masyarakat setempat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, industri perhiasan jewelry ke depan begitu sangat pesatnya. Nah, di SMK N1 Trowulan ini memanfaatkan ini sebagai peluang dengan memunculkan program keahlian kriya logam. Anda ingin tahu lebih dalam? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trowulan terletak di Jalan Mawar nomor 1, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sekolah ini memiliki lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai. Sekolah ini memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu program studi keahlian desain produksi kriya logam, program studi keahlian agribisnis dan agrowisata, desain komunikasi visual, serta teknik komputer jaringan. Untuk fasilitas penunjang belajar bagi siswa adalah laboratorium kriya logam, agribisnis, desain komunikasi visual, dan teknik komputer jaringan. Sarana dan prasarana seperti lapangan olahraga, taman sekolah, dan lainnya. Di dalam kegiatan pembelajaran, SMKN 1 Trowulan ini memiliki program keunggulan desain produksi kriya logam. Karya-karya desain logam yang telah dibuat oleh para siswa adalah seperti jewelry atau perhiasan fashion yang dimanfaatkan dalam dunia busana bagi wanita. Pemirsa, seperti halnya langit tidak ada batasnya, maka kreativitas pun tidak ada batasnya. Saat ini saya bersama siswa Mas Ahmad Jimen dan guru pembina Bapak Arif di Handoyo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sukses. Ya. Saya ke Pak Arif dulu. Pak Arif, apa latar belakang memilih kriya logam ini sebagai kegiatan anak-anak, Pak? Melatar belakangi dunia SMK Trowulan, Kecamatan Kriya Logam. Perlu diketahui bahwa SMK Trowulan berada pada Kecamatan Trowulan, Bang Heri,
tepatnya di Desa Trawulan. Dalam sejarah mengatakan bahwa Kecamatan Trawulan merupakan area ibu kota Kerajaan Majapahit. Ya. Dan di dalamnya banyak sekali meninggalkan sejarah, kemudian budaya dan peninggalannya dan karya-karyanya. Dari situ dinas terkait sama Kabupaten Mojokerto dan dinas pendidikan merekomendasinya berdirinya SMK ini. Yang meliputi yang pertama ada jurusan DPKL atau desain produksi kira logam, yang kedua ada ATPH, Agresi Taman dan Hortikultura, yang ketiga ada UPW, Uni Perjalanan Wisata, itu yang mata kanan. Dan SMK S1 Trawulan adalah SMK satu-satunya yang mempunyai jurusan kira logam di Kabupaten Mojokerto. Satu-satunya, Pak? Ya. Terus dalam memilih raw material atau bahan baku maksud saya, ya, bagaimana Pak? Karena berhubungan dengan kira logam, jadi ini kan jurusan kira logam, jadi materialnya anak-anak disediakan dari sekolah, juga bisa menggunakan dari limbah. Dari limbah? Nah, limbah. Reuse itu ya, menggunakan ya, kembali. Bisa menggunakan logam vero, besi, dan non vero, ada tembaga, kuningan, perak, dan emas. Terus mengenai prospek Pak ke depan bagaimana? Untuk prospek ke depan, harapan kami, terutama jurusan kira logam, mengharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan SMK, karena memang SMK ini kan juga program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah mendirikan SMK di tiap kecamatan. Nah, apa konkretnya adalah SMK 1 Trawulan. Harapan kami bahwa pemerintah lebih memperhatikan, turun ke bawah apa yang dibutuhkan oleh SMK seperti itu. Jadi program mereka disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya, untuk kepentingan life skill mereka. Saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, mengapa memilih jurusan kria logam ini? Kan jurusan unik, aneh, dan berbeda dari yang lain. Ya, kenapa saya memilih jurusan ini? Pada kompetensi ini kita diajarkan mengenai desain produksi kria logam. Jadi kita diajarkan mengenai jewelry, perhiasan, dan juga desain dari perhiasan itu. Jadi alasan kedua saya itu memilih jurusan ini atau kompetensi ini. Ayah dulu saya juga kerja sebagai pengrajin emas di rumah. Jadi alat-alat perhiasan di rumah itu lengkap. Maka setelah jadi lulus SMP, saya langsung memilih SMK ini. Jadi ayah sebagai sumber inspirasi, ya, untuk memilih jurusan ini. Terus apa model yang dipelajari? Untuk model ini kita itu mengarah ke perhiasannya. Ke perhiasannya. Ya, jadi SMK ini sudah mengutamakan untuk masuk ke sini tuh perhiasan yang lebih banyak digali. Karena kebutuhan di masa depan, fashion termasuk aksesoris itu menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Terus pangsa pasar bagaimana? Punya bayangan nggak? Ya, untuk saat ini tuh pangsa pasar di dunia itu masih dikuasai oleh Thailand, Meksiko, India, Malaysia, juga Cina. Jadi itu saya ingin untuk kompetensi ini produknya itu bisa ke lokal dahulu aja, ke Mojokerto. Jadi kita bisa kerjasama dengan toko-toko perhiasan di Mojokerto sendiri. Kita menawarkan produk kita ke toko itu, kemudian kita bisa bekerja sama. Jadi dari pemasaran lokal tidak menutup kemungkinan nanti bisa masuk ke pasar global, karena di 2015 juga ada MEA gitu ya kan. Terus harapannya apa? Itu harapan saya untuk sekolah ini. Untuk Anda, untuk sekolah ini. Untuk saya sendiri, setelah lulus dari SMK ini, saya bisa kerja sesuai dengan kompetensi saya. Saya ingin juga jadi desainer perhiasan. Kemudian untuk harapan sekolah ini, saya ingin SMK kita bisa melengkapi lagi peralatan yang ada di bengkel. Kemudian kalau bisa membeli mesin CNC, yaitu mesin buat perhiasan secara otomatis. Komputer nomor kontrol itu yang bisa presisi. Ya kan? Terima kasih Mas Ahmad, Mbak Arif, mudah-mudahan sukses SMKN 1 Trawulan ini. Pemirsa, untuk berhasil membutuhkan mimpi, dan dari mimpi itu dibutuhkan upaya keras untuk mewujudkan di dalam perjuangan meraih cita-citanya, seperti yang dilakukan oleh siswa dan guru pembina SMKN 1 Trawulan ini. Kria logam adalah seni kerajinan atau keterampilan untuk membuat
sesuatu menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dengan menggunakan logam sebagai medianya. Karya kriya logam yang dihasilkan dapat berupa karya 2 dimensi atau lukisan logam ataupun 3 dimensi, sering disebut sebagai patung logam. Teknik-teknik yang biasa dipakai pada pembuatan kriya logam yaitu dengan teknik las, cor, dan batri. Dari kriya logam dapat menghasilkan benda sebagai hiasan dan sebagai benda pakai yang bernilai artistik seperti pisau yang memiliki ukiran relief. Pemirsa, produk unggulan tentu membutuhkan pemasaran dan program unggulan sekolah juga membutuhkan pemasaran. Dalam hal ini peran Humas menjadi amat penting. Saat ini saya bersama Bapak Joko Sudibyo, SPD selaku Humas sekolah. Apa kabar Pak? Baik. Joko? Baik. Pak, ada yang ingin kami tanyakan seperti yang tadi saya tanyakan, program itu kan butuh peran Humas dalam publikasi. Nah, apa peran strategis kehumasan sekolah di sini? Ya, terima kasih. Kami selaku Humas selalu mengenalkan sekolah kami baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional untuk mengenalkan terutama untuk kompetensi kalian desain dan produksi kriya logam. Dengan harapan kami nanti lebih dikenal, kemudian masyarakat nanti lebih berminat ke SMK Trawulan. Dan kedepannya nanti kita bisa mengangkat dunia usaha, dunia industri yang ada di Trawulan ini bisa lebih maju lagi dengan adanya SMK kita. Pak, bentuk perkenalannya itu bentuk event-event pameran kah atau bentuk-bentuk kompetisi kah atau apa Pak? Ada beberapa macam yang pernah kita ikuti, termasuk diantaranya adalah kompetisi. Baik di tingkat kabupaten provinsi, kalau ada lomba desain produksi itu pasti kami ikuti. Dispro, desain produksi. Desain produksi berkaitan dengan jewelry itu kita ikuti. Berikutnya kita juga bekerja sama dengan Mutu Manikam Nusantara yang diketuai oleh Bu Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat diundang untuk pameran jewelry-nya di JCC tahun 2011. Tingkat nasional itu Pak ya? Tingkat nasional itu kita mewakili tingkat SMA-nya. Jadi ada 3 SMA yang ikut, SMK 58 Jakarta, SMK 14 Bandung, dan SMK kita. Itu wakil dari Jawa Timur ke nasional. Iya. Pak, terus sebuah produk baru, unik dan tidak umum, tidak jamak di masyarakat. Ini kan untuk meyakinkan terutama masyarakat dan dunia industri kan tidak mudah. Nah, apa ini? Bagaimana kiat Bapak untuk meyakinkan mereka? Kita tidak henti-hentinya promosi ke masyarakat baik melalui komite, kemudian kita melalui pameran-pameran yang dilakukan. Kemarin kita barusan ikut pameran SMK di Surabaya, Expo. Selain itu juga kita mengenalkan kompetensi kita ke dunia industri. Kita menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan jewelry dan program kuningan dengan harapan nanti bisa merekrut siswa kami jurusan kompetensi kalian setelah mereka lulus. Dan kenyataannya bagaimana Pak? Alhamdulillah sebagian besar itu juga terserap oleh dunia usaha dan industri. Itu bisa kami pertanggungjawabkan. Ada siswa kami yang di di Kertarajasa di Surabaya. Itu sudah bagian desainernya. Iya, jadi tidak cuma sebagai tenaga terampil untuk menciptakan produk, tapi sampai ke desainer gitu Pak. Iya, betul. Pak,
tentu ini program ini kan harus sustainable. Tapi sebelum sampai ke situ, nah ini meyakinkan siswa sendiri. Bagaimana memotivasi siswa bahwa dengan program ini prospekmu lebih cerah. Ini kan butuh motivasi, Pak. Ya. Ini kami lakukan, seringkali kami untuk Kriya Logam mendatangkan Dudi, Pak. Jadi Dudi kita datangkan ke sini, kemudian sebagai praktisi yang menyampaikan materi ya. Iya, itu di luar jam pembelajaran, ada yang masuk dalam jam pembelajaran. Biar anak-anak tahu, oh ternyata Kriya Logam itu semacam ini, sehingga lebih termotivasi, lebih mengenal apa yang dimaksud dengan jewelry dan Kriya Logam itu secara. Jadi memperluas cakrawala wawasan siswa terhadap dunia profesi, sekaligus menginspirasi mereka dan jadi mentor. Nah, tadi saya bertanya mengenai kesinambungannya bagaimana, prospek dan kesinambungan program ini ke depan, atau harapan target Bapak ke depan apa, Pak? Harapan kami tidak cukup sampai di sini saja. Kami selalu berusaha bekerja sama dengan institusi terkait untuk mengembangkan jurusan ini dengan harapan nanti ke depannya anak lebih paham, lebih pandai di perhiasan. Karena pemikiran saya, selama masih ada perempuan di dunia ini tetap memakai jewelry, sehingga jurusan ini karena dunia fashion nggak ada matinya, aksesoris nggak ada matinya. Begitu. Ke depan terus akan berkembang. Oke, terima kasih Pak Joko, mudah-mudahan sukses. Amin. Pemirsa, keberanian untuk berbeda dengan orang lain dan kemudian melalui keunikan yang dimiliki dikembangkan sedemikian rupa mampu menghasilkan daya saing kompetitif. Kemampuan berpikir dan mengamati merupakan tugas yang sangat perlu dilakukan oleh siswa tingkat menengah atas. Dengan kata lain, siswa menengah atas harus memiliki kemampuan intelektual serta konsepsi yang dibutuhkan menjadi masyarakat yang baik. Metode yang paling cocok untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mengamati siswa menengah atas adalah dengan membuat suatu karya seni seperti desain kriya logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardi Supar, wali murid dari anak bernama Ahmad Yunen, kelas 3 DPKL atau kelas 12 DPKL. Sangat sesuai dengan daerah karena di Trawulan ini banyak daripada yaitu usaha-usaha kecil atau rumahan yang yaitu tentang cor kuningan atau cor logam. Oleh karena itu sesuai sekali bahwa di Trawulan ini ada yaitu jurusan kriya logam, dengan harapan nanti kriya logam berkembang dengan sebaik-baiknya dan siswa-siswa nanti paling tidak dapat menjadi pengusaha-pengusaha atau desain-desain di kriya logam, di logam. Pemirsa, strategi keunggulan bersaing dari suatu sekolah terletak dari kemampuannya untuk diferensiasi dari sekolah lain. Dan di sekolah ini mengembangkan diferensiasi kriya logam sebagai keunggulan bersaingnya. Saat ini saya bersama Ibu Siti Fatima SPD selaku Kepala SMKN 1 Trawulan yang memiliki program keahlian kriya logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Baik. Bunda, Sehat. ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa sekolah ini memilih kriya logam sebagai program keahlian? Iya. Karena sekolah kita itu milih desain kriya logam di sini karena di sini diminati banyak masyarakat, sudah kental untuk aktivitasnya, terutama di cor logamnya, Pak.
di zaman Mojopahit juga pun sebenarnya kita adalah penghasil di Trawulan ini penghasil logam ya Bu ya, kerajinan logam gitu ya. Kita meneruskan meneruskan era Mojopahit karena di sini kita harus mengembangkan kria logam itu. Nah, karena di situ banyak masyarakat yang minat, terutama di daerah Bejijong Pak. Di daerah Bejijong di situ banyak menghasilkan kria logam. Bejijong, mohon maaf, Bejijong itu berapa kilo dari sini? 1 kilo Pak. Oh 1 kilo. 1 kilo. Nggih. Jadi terus sebenarnya apa kria logam itu sendiri Bu? Kria logam di sini memang ya itu Pak. Atau yang dipelajari anak-anak ya, cor kuningan dan perhiasan Pak. Cor kuningan dan perhiasan. Iya, betul. Terus kemudian bagaimana mendorong anak-anak untuk memiliki keterampilan itu, bagaimana dengan SDM-nya dan lain sebagainya? Kita terutama di pendidikan Pak. Jadi anak-anak itu nanti kita kasih materi dan juga kita ajak untuk berkarya, langsung praktek. Jadi sehingga anak itu mudah Pak, karena di daerah-daerah situ anak-anak itu juga melihat orang tuanya atau daerah situ memang banyak yang industri logam di rumahnya sebagai usaha rumah. Mudah untuk prakteknya Pak. Ya, jadi mereka diupayakan untuk memperkuat industri rumahan mereka yang bergerak di bidang logam tadi. Bunda, terus keterampilan apa saja yang sudah diraih? Maksud saya begini, prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh anak-anak kita? Atau mungkin industri logam sendiri juga sudah mungkin diapkan di nasional? Iya. Untuk kria logam sendiri itu sudah pernah mendapat juara nasional Pak, pada waktu di di Jakarta. Nah juga Bapak Ibu gurunya juga kita harus mendorong untuk melatih anak-anak, dan juga Bapak Ibu guru kita beri leluasa untuk ikut diklat. Biasanya seringkali ke Jogja, ke Surabaya. Dan tidak hanya kria logam saja Pak, pertanian itu juga. Kemarin itu kita join dengan Koika, dan juga desain komunikasinya kemarin itu juara 1 se-Jawa Timur di Surabaya Pak, pada waktu kemarin itu tanggal 10 November kemarin. Jadi dalam rangka memperkuat kria logam, para guru SDM gurunya pun juga dibekali job enrichment ya, pendalaman, pengayaan, penguatan, supaya mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Bunda, terus tentu program ini nggak selesai di sini. Kesinambungannya bagaimana? Kesinambungan nanti ya kita upayakan untuk kria logam ini bagaimana caranya untuk maju ke depannya itu bagaimana. Jadi untuk kria logam, kalau memang anak-anak itu betul-betul mempraktekkan dengan benar, nah itu nanti bisa menghasilkan juga loh Pak, bisa menghasilkan produknya. Nah kemarin itu juga kita pamerkan ke Surabaya, pameran ke pasar-pasar, dijual ke pasar-pasar juga. Jadi karena memang kebutuhan fashion untuk perhiasan itu tinggi, maka dapat terserah pasar Bunda ya. Terus mengenai lulusannya sendiri bagaimana Bunda? Untuk lulusan anak-anak sendiri kita yang kaitannya dengan kria logam SMK Negeri 1 Trawulan ini, lulusannya setelah lulus itu banyak yang diserap ke dunia industri di bidang perhiasan. Bahkan dia itu sekarang itu menjadi desainernya Pak, di Jalan Ngagel, Surabaya itu. Itu ada. Jadi mereka tidak hanya sekedar sebagai tenaga produksi, tapi sampai pada sisi mendesain sebuah karya perhiasan. Nah, Ibu, di sekolah ini kan tentu tidak hanya berfokus pada keterampilan saja, tapi juga perlu untuk pengenalan, penjajakan minat, bakat, dan hobi. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang dikembangkan di sekolah ini? Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMK Trawulan ini Pak, ada seni tari, bela diri. Jadi di sekolah ini tidak hanya berpikir mengenai keterampilan dan pengetahuan, tapi juga mengembangkan sikap mental dan memperhatikan hobi serta minat anak-anak gitu ya. Bunda, harapan Bunda ke depan apa? Untuk harapan saya itu ke depan untuk kria logam terutama ya Pak, kita harus kita
ajukan. Pokoknya nantinya itu harus kita benahi. Pokoknya jangan sampai desain kriya logam ini mundur. Pokoknya di sini satu-satunya di SMK Negeri 1 Mojokerto, di satu-satunya. Jadi kita itu harus saya unggulkan. Bagaimana cara nanti untuk desain kriya logam itu bisa maju. Jangan sampai kita itu menjadi program unggulan, diminati banyak masyarakat, dan lulusannya bisa diserap industri gitu ya Bunda. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan bermanfaat kepada pemirsa Rapendik. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan kesungguhan untuk memperkuat positioning, pada akhirnya mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang mampu menghasilkan lulusan untuk bisa diserap oleh pasar. Visi SMK Negeri 1 Trowulan adalah menjadikan SMK Negeri 1 Trowulan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang seni, kerajinan, pariwisata, dan agribisnis di era globalisasi yang tamatannya mampu bersaing di dunia industri. Sedangkan misinya adalah mewujudkan tamatan yang memiliki imtak dan berbudi luhur, kualifikatif, entrepreneurship, dan mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Meningkatkan fungsi SMK sebagai PPKT, Pusat Pendidikan Keterampilan dan Teknologi, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan kondusif yang mendukung pendidikan dan pelatihan. Pemirsa, untuk sukses dibutuhkan keberanian berbeda dan unik seperti yang dilakukan SMKN 1 Trowulan Mojokerto ini, di mana mencetak generasi-generasi unggul untuk menghasilkan karya-karya kreatif di bidang aksesoris dan jewelry. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Dan ingat pesan Kang Ari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.